Hai 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 hello, apa kabar semua? Yuk kita semangat lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan membahas dan merangkum dari materi KPK dan FPB yang sudah kita pelajari dari materi pertama hingga materi terakhir. Seperti apa? Yuk simak baik-baik video pembelajaran matematika untuk rangkuman KPK dan FPB kali ini. Ayo, siapa yang masih ingat tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan? Nah, kita akan mencoba kembali mengingat materi tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Nah, di sini kalian diminta membuat faktor bilangan dari angka 24. Apa saja? Nah, kalian harus membuat tabel perkalian yang menghasilkan angka 24. Nah, di sini ada perkalian 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Maka faktor bilangan dari angka 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kata kuncinya adalah kalian tidak boleh melewatkan perkalian satupun supaya angkanya dapat berurutan ya. Jadi kalian coba buat dari angka perkalian yang terkecil sampai yang terbesar. Angka yang terkecil adalah perkalian dari 1 dan yang paling besar adalah yang mendekati angka tersebut. Oke, sekarang kita ke kelipatan bilangan. Nah, kata kuncinya adalah kelipatan, artinya dikalikan dengan angka yang ditanyakan. Nah, di sini kalian diminta untuk menyebutkan kelipatan bilangan dari angka 7. Berarti kita buat paling minimal yang bisa kalian cari 4 perkalian 4 atau perkalian 5. Berarti kalau angka 7 berarti 1 dikali 7, 7. 2 dikali 7, 14. 3 dikali 7, 21. 4 dikali 7, 28. Dan 5 dikali 7, 35. Sebenarnya masih banyak lagi perkalian atau kelipatan bilangan. Tapi kita biasanya memasukkan 4 atau 5 angka saja, kemudian disambung dengan titik 3, artinya dan seterusnya. Oke. Oke, kali ini kita akan mengingat materi faktor prima dan faktorisasi. Dari katanya saja sudah berbeda, ada faktor prima dan faktorisasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu dulu. Faktor prima, dari katanya saja sudah ada kata prima, artinya kita harus mengingat kembali bilangan yang termasuk bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dikali dan dibagi oleh angkanya sendiri. Misalnya apa? Nah, bilangan prima kita mulai dari 2, berarti ada 2. Karena hanya bisa dibagi dan dikali dengan angka itu sendiri kan. Kemudian 3, lalu 5, kemudian 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan faktor prima dari angka 40. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tabel perkalian berarti kita akan mulai dari perkalian 1 hingga yang terbesar. Misalnya 1 kali 40, 2 kali 20, 4 kali 40. Maksudnya 4 kali 10, 40, 5 kali 8, 40. Nah, jadi coba kalian lingkari lagi atau tandai lagi mana yang merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Berarti kan ada 2 dan 5. Nah, sebenarnya ada kata kunci yang lebih mudah lagi yaitu menggunakan
pohon faktor. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan pohon faktor, bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau 40 dibagi 2 menjadi 20, 20 dibagi 2 lagi jadi 10, 10 dibagi lagi menjadi 2 dan 5. Nah, dari angkanya sendiri, dari faktor pohon faktor ini adalah semuanya bilangan prima. Jadi kalian hanya tinggal melihat mana aja nih bilangan primanya. Oh, ada 2 dan 5. Berarti faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Oke, sekarang kita akan membahas faktorisasi. Dari kata faktorisasi artinya kita harus menggunakan pohon faktor. Nah, kita mulai menghitung dari angka yang paling mudah dulu, dari angka 2. Bu, bisa tidak dari 7 kali 8? Boleh, selama perkaliannya betul. Nah, sekarang kita akan mulai dari 56 dibagi 2 dulu. Ada 28. Kemudian 28 dibagi 2 lagi menghasilkan 14. 14 dibagi 2 lagi menjadi 7. 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, artinya bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat nih kalau faktorisasi kita buat angka yang terluarnya kemudian kita kalikan. Berarti faktorisasi dari 56 ada angka 2 kali 2 kali 2 kali 7. Angka 2-nya ada berapa kali nih? Ada 3 kali. Berarti kita pangkat sebanyak dari jumlah angkanya. Kalau 2 kali 2 kali 2 artinya 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 7. Oke, next. Oke, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, salah satu cara untuk menghitung KPK ada menggunakan dengan kelipatan. Tapi kelipatan ini bisa digunakan jika angkanya kecil-kecil. Ya, kalau bisa sih di bawah 20 ya. Kalau di atas 20 itu kalian harus menggunakan pohon faktor supaya lebih mudah. Nah, yang menggunakan kelipatan untuk mencari KPK contohnya adalah berikut. Nih, di sini kita diminta untuk mencari KPK dari 5 dan 11. Berarti kita harus mencari kelipatan dari 5 dan 11. Nah, kelipatan 5 sendiri ada 5, 10, 15, 20 dan seterusnya ya. Di sini sampai angka 55. Kemudian kita cari kelipatan 11. 11 itu ada 11, 22, 33 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat KPK, persekutuan terkecil, kalian coba cari angka yang pertama kali muncul yang sama. Berarti KPK dari angka 5 dan 11 adalah 55. Nah, itu kalau mencari dengan 2 angka. Bagaimana kalau misalnya kita diminta untuk cari 3 angka misalnya? Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 12, 20, dan 30. Wah, kalau kita bikin kelipatan atau mungkin dibuat faktor, itu kan pasti lama ya. Nah, kita harus membuat faktorisasi, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, kalian bisa pelajari sendiri bagaimana pembagian dari faktorisasi masing-masing bilangan ya. Nah, di sini sudah dihitung bahwa faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan faktorisasi dari 20 ada 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan faktorisasi dari 30 ada 2 kali 3 kali 5. Nah, bagaimana menghitung KPK? Nah, KPK itu adalah persekutuan terkecil. Tetapi kalian mengkalikan semua angka yang ada. Dengan catatan kalau ada angka yang sama,
kalian cari pangkat yang paling besar. Contohnya di sini angka yang sama adalah 2. Di faktorisasi 12 ada, 20 ada, 30 ada. Nah, 2 ini mana pangkat yang paling besar? Ternyata 2 pangkat 2. Nah, karena KPK itu kalikan semua angka yang berbeda, nah di sini ada angka 3 dan angka 5. Berarti KPK dari 12, 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Nah, sekarang kita cari FPB. FPB adalah persekutuan terbesar. Berarti kita cari bilangan yang ketiganya ada. Di 12 ada, di 20 ada, di 30 ada. Oh, ternyata ada angka 2. Berarti kita cari pangkat yang terkecil. Jadi kata kuncinya gini. Kalau KPK itu kan persekutuan terkecil, tapi menggunakan pangkat yang lebih besar. Sedangkan FPB kebalikannya, walaupun dia persekutuan terbesar, tetapi menggunakan pangkat yang paling kecil. Berarti dari angka 2 ini pangkat yang paling kecilnya berapa? Ya angka 2. Berarti FPB dari bilangan 12, 20, dan 30 adalah 2. Nah, kali ini kita akan menghitung dan menentukan mana soal cerita yang menggunakan FPB, mana yang menggunakan KPK. Nah, di sini ada soal cerita yang pernah dibahas, tapi kita akan bahas sekali lagi. Di sini ada soal suatu hari dalam rangka memperingati ulang tahun Konoha, Boruto bersama Sarada ingin membagikan hadiah kue serta coklat menjadi satu paket kepada beberapa teman. Nah, kalau kuenya ada 100 dan coklatnya ada 150, berapa paket yang akan dibagikan? Dari kata kunci dibagikan, artinya kita dapat menghitung menggunakan FPB. Nah, kalian harus mencari terlebih dahulu dari faktorisasi angka 100 dan angka 150. Itu cara yang pertama. Lalu yang kedua, tentukan FPB dari 100 dan 150. Setelah itu, kalian bisa menyimpulkan bahwa Boruto dan Sarada akan membagikan berapa paket. Oke. Oke deh, itu dia rangkuman atau materi yang kita ulangi dengan penjelasan dan juga cara-cara di materi KPK dan FPB. Kalau kalian masih kurang mengerti atau lupa dengan materi yang sebelumnya, kalian boleh berkunjung lagi ke materi yang sebelumnya. Atau kalian mengulang lagi video pembelajaran ini sampai kalian mengerti. Sampai sini dulu ya materi matematika kali ini. Sampai jumpa di materi matematika berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.